Berjumpa lagi pada malam hari ini dalam kegiatan webinar Panen Emas. Seperti itu ya. Sambil kita menunggu yang lain juga hadir. Nah, segala puji syukur bagi Allah, Allah yang maha tinggi dan meninggikan kita semua. Allah yang maha kaya dan mengayakan kita semua. Allah yang maha mulia dan memuliakan kita semua. Salawat dan salam mari kita ucapkan pada Nabi kita, Nabi yang mulia, manusia yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita mulai saja ya. Ada 11 orang yang sudah hadir ya di kegiatan seminar panen emas ini. Dan ini yang hadir sebagian adalah teman-teman SBMR ya. Padahal saya ingin memberikan materi ke teman-teman mitra SBMR tuh di sesi yang lain. Sebenarnya di sesi ini buat sesi yang untuk umum ya, tapi nggak apa. Ya. Artinya teman-teman SBMR ini sangat antusias ya untuk bisa mengikuti kegiatan seminar hybrid ini. Oke, ya. Siapa yang belum SBMR di sini? Oh, Pak Selamat Wartono, ya. Kemudian Panen Emas. Panen Emas siapa ini ya? Saya nggak lihat wajahnya ya. Namanya Panen Emas. Ya, saya nggak bisa melihat wajahnya. Tertulis Panen Emas, saya nggak terlalu familiar ya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Materi tentang panen emas. Saya akan buka PowerPoint-nya dulu deh. Nah, gini ya. Oh, sorry. Besar sekali. Gua belum setting ya. Saya setting. Nah. Oke. Nah, gini aja. Kelihatan saya? Terlihat ya? Kelihatan. Oke, ya. Nah, kita akan mulai teman-teman, sahabat semua. Seminar panen emas ya. Aduh. Masuk Jawa, saya masuk. Oke. Ya, jadi resolusi keuangan keluarga dengan emas ya, seperti itu. Nah, ini udah pada hafal ya. Oke. Nah, teman-teman, bolehkah berdoa minta kaya? Ya, boleh. Itu ya. Rasulullah berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terjaga kehormatan dan kekayaan. Jadi kita sebagai umat muslim boleh dong minta kekayaan, ya kan? Apalagi di magnet rezeki yang fokusnya pada rezeki ya. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena memang umat Islam itu memang harusnya kaya karena bumi ini dipersiapkan, diperuntukkan adalah untuk umat muslim, ya. Di surat Muhammad berapa itu ya? 105, surat 105 kalau tidak salah ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pentingnya pendidikan ekonomi Islam itu ya, ekonomi dalam Islam. Kenapa? Penting ya, sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai umat muslim harus memahami tentang ekonomi dalam Islam karena Islam agama yang mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat ya. Rukun Islam sempurna dengan menjadi muslim yang berdaya ya. Dua rukun Islam, apa itu? Haji dan zakat. Nah, itu membutuhkan ekonomi, membutuhkan biaya. Seperti itu. Ya. Untuk bisa berhaji, berumroh, tentu kita butuh biaya. Maka penting sekali kita menjadi umat yang berdaya. Ya, umat yang berdaya. Zakat ya. Setiap tahun tuh mesti ada zakat yang kita berikan.
Ya, bahkan ada infak, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah orang kaya. Seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada yang miskin, semua kaya-kaya. Karena Nabi sendiri kaya. Hanya hidupnya yang memilih hidup untuk zuhud ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Bahkan sahabat Nabi yang dianggap tidak kaya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib itu juga pada zaman tersebut atau di zaman sekarang itu adalah eh, orang yang juga sangat kaya sekali. Seperti itu. Ya, jadi hampir semua sahabat Nabi itu orang yang kaya. Ya. Dan kenapa pentingnya pendidikan ekonomi dalam Islam? Ya, karena berimpanya dalil Al-Quran, Sunnah, dan kisah sahabat yang memotivasi kita untuk mengelola keuangan, mengelola ekonomi. Ya. Dalam Al-Quran, surat Al-Araf ayat 31, Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Ya. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Artinya juga ketika kita ingin masuk ke masjid, dianjurkan untuk berpakaian yang terbaik. Lebaran berpakaian yang terbaik. Ya hadis Nabi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang yang mukmin yang lemah. Gitu kan? Saat ini umat Islam tuh lemah banget. Jadi lemah secara ekonomi ya. Ada persoalan perang katakanlah di Gaza kita tidak mampu apa-apa. Tetapi ketika zamannya Khalifah yang terakhir Khalifah Utsmani, yuk, Khalifah Islam itu kita sangat kuat sekali umat Islam gitu ya. Sangat ditakuti. Karena apa? Karena ekonominya kuat. Karena apa? Karena menguasai hampir ya 3/4 dunia ya Khalifah apa namanya Khalifah Utsmani seperti itu. Kemudian dalam kisah-kisah sahabat Nabi ya Abdurrahman bin Auf ya ketika terjadi ke hijrah ke Madinah dia nggak minta apa-apa ya. Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah semua hartanya dia tinggalin ya. Dan ketika hijrah ke Madinah dia hanya cuma minta gitu ya. Walaupun sahabat-sahabat Ansor itu menawarkan silakan bagi dua nih harta bla 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 tapi Abdurrahman bin Auf itu tidak. Dia hanya minta menanyakan di mana letak pasar ya. Di mana letak pasar? Karena apa? Karena dia sadar ya letak ekonomi dan lain sebagainya ya sehingga kita mengenal sekali bahwa Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat Nabi yang paling kaya di antara seluruh sahabatnya. Nah, data ekonomi umat ya, kekayaan Tiga kekayaan kali. Umar bin Khattab misalnya Dapat ya. saya. Eh, Sayang. 5 kali, 5 kali. ya offkan dulu ya. Misalnya nih, kekayaan Umar bin Khattab ya. Dia mewariskan 70.000 properti atau ladang pertanian seharga kurang lebih 160 juta. Totalnya 11,2 triliun. Wah, gede banget ya. Kemudian cash flow per bulannya dari properti ya yang 70.000 tuh dikalikan 40 juta ya, estimasi dikalikan 40 juta. Pendapatannya per tahun gitu seperti itu kurang lebih 2,8 triliun per tahun atau setara dengan 233 miliar per bulan ya. Jadi pendapatan yang Umar bin Khattab itu sebulan itu 233 miliar. Beda tipis dengan kita ya kan? Kita beda komanya aja, kita 2,3 gitu ya. 2,3. Ya kalau 2,3 miliar ya lumayan lah. 2,3 juta ya syukur-syukur 2,3 juta ya. Nah, seperti itu. Nah, kekayaan Utsman bin Affan ya, simpanan uangnya ya 151.000 dinar. Nah, ini kenapa kita akan bicara dinar ya? 151.000 dinar, mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar dan beberapa sumur senilai 200.000 dinar ya atau 800 M. Itu 200.000 dinar itu masih perhitungannya dinar itu 2 juta kalau nggak salah ya. Ini data yang masih data dinarnya tuh masih di angka 2 juta ya. 800 miliar. Bahkan sumbernya Utsman bin Affan itu masih ada sampai sekarang ya. Dan rekening tertua di dunia yang masih mengalir gitu ya. Luar biasanya ya. Beda tipis juga dengan kita ya, Utsman bin Affan nih. Kalau Utsman bin Affan itu orangnya sudah wafat, rekeningnya masih hidup ya sampai sekarang. Nah, kalau kita kan rekening kita sudah wafat ya, orangnya masih hidup. Itu aja kita dengan sahabat-sahabat itu bedanya hanya di situ.
Ya. Kemudian kekayaan Zubair bin Awam, gitu ya, 50.000 dinar. Nanti kalau kita sudah masuk ke materi yang lebih dalam, membayangkan 50.000 dinar tuh luar biasa sekali. Ya. Kemudian 1.000 ekor kuda perang. Ya, artinya 1.000 ekor kuda perang itu ibarat pesawat terbang, pesawat tempur gitu ya. Terus kendaraan lapis baja. Oh, itu kan harganya luar biasa itu. Setara dengan kuda perang gitu ya. Jadi kuda perang kalau zaman sekarang tuh artinya ya keteng, ya pesawat tempur dan lain sebagainya. 1.000 orang budak atau kalau sekarang tuh ada 1.000 karyawan lah. Kaya sekali. Ini. Kemudian kekayaan Amr bin Al-As gitu, radhiyallahu anhu. Yang ada 300.000 dinar. 300.000 dinar tuh aja udah luar biasa. Kita 1 dinar aja nilainya sudah sekarang udah 10 juta kali 300.000 dinar itu 3 triliun kali ya. Tapi nggak bisa hitung. Dan yang dahsyat itu adalah kekayaan Abdurrahman bin Auf. Ya, melebihi seluruh kekayaan sahabat. Ya Allah. Jadi kekayaannya Utsman bin Affan, kekayaannya Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, ya, Umar bin Khattab itu kalah semua kekayaannya dengan Abdurrahman bin Auf. Maka penting sekali itu kita memahami ekonomi dalam Islam. Nah, tidak mungkin mereka semua kaya dan berjaya jika tidak ada ilmu yang tersebar baik di masyarakat. Yes. Tak mungkin gitu kan ya mereka bisa kaya dan berdaya kalau tidak ada ilmu yang mereka pahami. Nah, persoalan terbesar umat Islam saat ini ya tidak melek mensil ya, tidak melvin ya, tidak melek finansial, tidak sadar akan keuangan. Kok bisa ya terlihat umat muslim sekarang tidak ada yang punya kekuatan ekonomi secara luar biasa seperti zamannya sahabat-sahabat Nabi ya. So gimana selanjutnya? Oke ya. Maka yang sering dialami sekarang itu adalah umat-umat kita ini, umat muslim sekarang ini kan karena tidak melek finansial, tidak sadar akan ekonomi, akan pengelolaan keuangan, maka hal yang paling sering muncul adalah persoalan-persoalan di amanah atau di hutang. Ya. Banyak sekali ya di kehidupan kita di masyarakat ini persoalan keuangan ini menjadi persoalan yang basic, persoalan utang ini persoalan yang sudah sangat mengakar banget gitu ya. Artinya kita nggak pernah nggak ketemuin orang tuh nggak punya hutang, pasti punya seperti itu. Artinya apa? Artinya memang ada kekeliruan, ada ketidaktepatan dalam mempelajari tentang uang dan ekonomi. Nah, kenapa perlu membayar hutang? Ya penting ya. Salah satu unsur kebahagiaan adalah bebasnya dari hutang yang menggigit dan mengisap otak Anda. Jadi penting sekali itu ya. Hutang ini yang benar-benar membuat hidup kita menjadi tidak nyaman. Ya. Kecuali Anda yang bebas hutang ya bersyukurlah ya seperti itu. Nggak ada orang yang punya hutang itu bahagia, jarang banget ya. Pasti punya hutang pasti udah deh. Ya apalagi kalau tidak paham ilmunya magnet rezeki. Ya, tapi teman-teman di sini kan sudah pada paham ya. Nah, ada 6 tips bebas hutang atau amanah dengan hikmah. Ya, hikmah itu kepanjangan. Pertama ya kita hitung dulu hutangnya, ikhlas melepaskan nantinya. Maksudnya ikhlas melepaskan apapun segala sesuatu yang melekat pada kita. Caranya untuk bagaimana kita membayar hutang. Ya salah satunya apapun yang melekat harus kita ikhlaskan. Artinya nanti salah satu cara untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan hutang kita dengan aset-aset yang kita punya ya. Kemudian kebiasaan emas ya. Mohon keajaiban, akui persoalan, hati-hati dengan dosa. Nah, ini salah satu pendekatan dari ilmu materi magnet rezeki. Nah, bagaimana lunas amanah dengan magnet rezeki? Ya, pertama kita udah paham tuh. Perisai rezeki, ya sadari kesalahan, istighfar dan berdoa, istighfar dari dosa. Ya, jaga disiplin kata, kata hutang menjadi amanah, jaga kata-kata yang selalu baik, jaga terumbu karang, jaga kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ini adalah ciri-ciri kita untuk mendapatkan rezeki. Kemudian kickback, selalu mendoakan, bantu dan doakan orang lain. Dan kemudian lakukan garputala, temani segala sesuatu persoalan kita dengan Al-Quran. Kemudian perbaiki mindset kita dengan law of projection. Pancarkan, pikirkan yang baik-baik saja. Ya. Kemudian perbaiki mindset. Amanah itu bukan persoalan sesaat ya atau hutang, tapi itu adalah persoalan pola pikir kita, mindset kita.
Ya. Melunasi hutang, melunasi amanat tidak akan menyelesaikan persoalan, tapi mengubah pola pikir dan pola aksi solusinya. Ya. Sepanjang waktu kita punya keinginan mewujudkan hutang atau cash. Jadi orang yang berhutang itu, ya, itu adalah dari pola pikir kita, mindset kita. Kita kadang sadar gitu ya, kemampuan atau istilahnya besar pasak daripada tiang. Kita sesungguhnya tidak punya kemampuan untuk membeli segala sesuatu, tapi karena kita melihat di sekeliling kita, di sekitar kita, tawaran-tawaran yang menarik, godaan-godaan yang menarik, akhirnya kita ya punya keinginan sehingga kita membelinya, mengambilnya, ya membelinya karena tertarik dengan godaan-godaan tersebut. Tapi sebenarnya secara realita kita nggak punya kemampuan. Sehingga ketika ada tawaran-tawaran yang memudahkan untuk berhutang, kita ambil langkah itu. Nah, ini masalah pola mindset, pola pikir kita. Sebenarnya kalau kita sadar, ya kalau dalam ilmu magnet rezeki ada istilahnya namanya kerangkeng uang. Ya, kalau kita sadar, mestinya tidak kita ambil gitu ya. Mestinya tidak kita ambil. Maka jadi melunasi hutang itu bukan soal apa namanya melunaskannya, tapi ubahlah pola pikir kita, ubahlah pola aksi kita. Seperti itu ya. Sehingga pas panjang waktu kita punya keinginannya mewujudkan menjadi hutang atau cash. Nah, misalnya tadi kita pengen segala sesuatu ya karena pola pikir kita, karena pola aksi kita selalu kebiasaan kita untuk selalu berhutang, maka kita nggak bisa menghindari hutang itu akan menjadi kehidupan, menjadi habit kita. Maka kita ubah pola pikirnya, maka kita ubah pola aksinya, maka kita ubah apa namanya mindset kita. Kita paksakan, kita disiplinkan. Jadi segala sesuatu ketika ingin membeli kebutuhan-kebutuhan, kalau bisa cash ya cash. Kalau tidak, gunakanlah prinsip kerangkeng uang. Ya, apakah ini sudah direncanakan satu? Apakah ada dananya? Apakah ada solusi penggantinya? Apakah kalau tidak menggunakan ini akan membahayakan kehidupan kita? Jadi banyak itu. Ada 10 langkah dalam kerangkeng uang untuk menciptakan kita terhindar dari hutang ya. Karena ini bicara tentang mindset. Seperti itu. Nah, kemudian pola cash ya. Seperti itu. Jadi pola cash ya bertekad kuat untuk mengganti gaya hidup menjadi ya cash, 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 cash ya. Pahami juga materi apa namanya kerangkeng uang. Kemudian bagaimana bisa membeli sementara uangnya belum ada ya. Maka apa yang kita lakukan? Jual aset yang tidak produktif. Stop gaya hidup ya. Kadang kita penghasilan bertambah, gaya hidup juga makin bertambah. Sementara kalau sudah gaya hidup itu bertambah, itu nggak bisa diubah kalau kita nggak paksakan. Ya. Kemudian gunakan jurus kerangkeng uang. Nah ini jurus kerangkeng uang ya. Bekerja lebih keras sebagai bagian dari ibadah. Mulailah menabung. Pengertian bekerja lebih keras itu kalau kita dalam ilmu magnet rezeki, ya kita tinggal menjalankan pola-pola jurus magnet rezeki ya. Seperti itu. Nah, mulailah menabung. Nah, menabung yang terbaik adalah dengan menabung dengan emas, ya. Kita semua punya impian, punya keinginan, punya hajat, punya cita-cita, ya. Bagaimana untuk bisa mencapai cita-cita tersebut? Biasanya ada dua instrumennya. Tadi itu ya, membelinya dengan cash atau membelinya dengan cara berhutang. Nah, itu kan bicara mindset ya. Cash atau hutang bicara mindset. Misalnya kita punya keinginan pengen beli rumah. Kita nggak punya rumah ini selama ini masih kontrak ya. Kita punya hajat, punya keinginan bagaimana supaya bisa membeli rumah tersebut. Maka polanya cuma dua. Yang pertama adalah membeli dengan cash, kalau kita ada dananya, atau membeli dengan cara berhutang. Nah, kalau bisa tadi, ya kenapa ekonomi kita lemah? Karena kita nggak memahami konsep-konsep keuangan atau tidak melek finansial ya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan konsumtif kita malah pakai dengan berhutang. Nah, untuk sekarang, ya buat teman-teman, hindari lagi untuk berhutang. Kalau bisa cash-cash ya. Nah, bagaimana tadi untuk membeli masa depan kita, membeli rumah? Ya polanya dengan yang terbaik adalah dengan cash. Ya. Dengan cash dengan apa? Kalau kita nggak punya duitnya, ya menabung. Kalau ada duitnya kita bayar cash. Ya, kalau tidak ada duitnya jangan sekali-kali kita menggunakan pinjaman kredit atau berhutang. Lebih baik kita menabung. Nah, menabung pun ada dua polanya. Ya, yang pertama adalah dengan menabung dengan duit. Sudah kita pahami, Bapak Ibu bisa menabung dengan duit dan juga kita sudah pahami sadari menabung dengan duit tidak akan pernah tercapai impian kita. Ya.
Karena inflasi dan nilai duit, ya segala kebutuhan, produk dan lain sebagainya itu mengalami inflasi. Ya, begitu inflasi maka duit nilainya menjadi turun. Ya, jadi menabung dengan duit tidak disarankan. Makanya terbaik apa? Menabung dengan emas. Kenapa? Ya, karena emas itu tidak mengenal inflasi. Ketika terjadi inflasi, emas juga tetap akan naik nilainya. Ya, maka yang terjadi apa? Ya, coba kita bandingkan ada 4 pola dalam membandingkan dalam gaya hidup. Yang contohnya adalah tidak tobat. Artinya pengertian tidak tobat, mindsetnya, pola aksinya, pola pikirnya tetap untuk segala sesuatu kebutuhan. Dia beli dengan cara berhutang. Ya, sudah pola pikirnya, mindsetnya tidak berubah atau tidak mau tobat, ya jangan berhutang lagi. Dan dia tidak menabung. Pertama. Pola yang kedua, dia bertobat, tidak mau berhutang lagi. Ya, segala sesuatu kehidupannya dia tidak mau dengan hutang, kalau bisa dengan cash, tapi dia tidak mau menabung. Ya, itu tipikal yang kedua. Tipikal yang ketiga, dia juga tobat, ya, dan dia menabung untuk membeli kebutuhan masa depan, menabungnya dengan rupiah, seperti itu. Nah, yang keempat adalah dia bertobat dan dia ingin membeli gaya hidupnya dengan cara menabungnya dengan emas. Nah, gambaran grafiknya kurang lebih begini Bapak Ibu. Ya, polanya. Ini adalah sebelah kiri adalah masa lalu, ya kan? Kemudian yang sebelah kanan adalah masa depan. Ya. Sebelah kanan adalah masa depan. Nah, pola yang pertama, dia tidak bertobat dan juga dia tidak menabung. Masa lalunya seperti ini, maka masa depannya ya dia akan suram. Ya, artinya kehidupannya selalu berhutang, dan dia tidak pernah punya simpanan, tidak pernah menabung. Bagaimana mau menabung kalau hutangnya banyak? Maka udah bisa dipastikan masa depannya madesu, masa depan suram ya, gitu. Nah, pola yang kedua, dia bertobat, tidak ingin lagi katakanlah pinjam duit, berhutang dan lain sebagainya untuk memenuhi segala kehidupannya atau keinginannya. Tapi sayangnya dia tidak menabung. Ya kehidupannya akhirnya datar dan cenderung di masa tuanya karena tidak ada tabungannya ya akhirnya akan cenderung menurun ya dalam kehidupannya, dalam kehidupan ekonominya. Kenapa? Karena tidak ada tabungan yang dia siapkan. Nah, pola yang ketiga yang warna hijau ini, dia tobat. Kebutuhan-kebutuhan hidupnya, keinginan-keinginannya dia udah tidak mau dengan cara berhutang. Dia kalau bisa cash ya. Jadi kalau bisa cash dia akan beli cash dan dia mulai menabung untuk mempersiapkan masa depannya. Nah, menabungnya ini dengan rupiah ya. Menabungnya dengan rupiah. Seperti itu. Tapi mesti kita sadari setiap tahun itu ekonomi itu selalu mengalami yang namanya inflasi. Kenaikan inflasi hampir setiap tahun. Artinya maksudnya inflasi gimana? Setiap tahun barang-barang itu selalu mengalami kenaikan. Maka akibatnya apa? Ketika barang-barang mengalami kenaikan, ya nilai rupiah ini mengalami inflasi. Nilai rupiah maka cenderung semakin turun. Kalau saat ini 1 juta bisa beli banyak makanan misalnya gitu ya, kita bisa traktir orang ya mungkin 4-5 orang gitu misalnya, maka di masa akan depan dengan 1 juta itu mungkin sudah tidak bisa mentraktir 5 orang, mungkin cuma 2 orang. Itu menunjukkan bahwa rupiah turun ya. Masa depannya masih bagus lah seperti itu. Ya, di bawah rata-rata lah seperti itu. Nah, yang keempat yang menarik, dia tobat. Ingin membeli segala sesuatu kehidupannya, kebutuhannya itu dengan cash. Tidak mau lagi berutang. Dan dia menabung dengan emas ya atau dengan dinar. Nah, dinar atau emas ini tidak mengalami inflasi. Ya. Barang-barang keuangan mengalami inflasi. Inflasi setiap tahun itu kurang lebih dipertahankan oleh pemerintah itu 8% atau 9%. Maksudnya apa? Artinya barang-barang itu akan naik nilainya hanya 8% saja. Misalnya saat ini misalnya contoh beras katakanlah. Beras saat ini 1 kilo itu misalnya anggaplah 10.000. Tahun depan dia akan naik cuma 8%, berarti kurang lebih 800 ya. Tahun depan mungkin beras itu hanya 11.000 ya, sekilo. Tapi kalau emas karena tidak mengalami inflasi, dia kenaikannya cenderung ya secara rata-rata tuh di atas 20%. Ada selisih dengan nilai inflasi yang nilai inflasi katakanlah 9% dengan kenaikan emas 20%.
ya selisihnya udah jelas gitu kan ya, ada 11%. Artinya emas itu akan bertumbuh terus, bertumbuh terus, bertumbuh terus, bertumbuh terus. Ya, di atas kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kita paling kenaikannya cuma 9% aja faktor inflasi. Tapi emas ya, karena tidak mengenal inflasi dia akan selalu terus naik dan naik ya. Seperti itu. Maka pola mana yang kita pilih? Ya, pola yang terbaik ya adalah dengan bertobat kemudian menabung dengan emas. Nah, ini yang mesti harus kita pahamin ya. Ini ada sebuah contoh gambar tentang eskalator inflasi versus eskalator tentang emas atau dinar. Nah, Bapak Ibu, ya kan, kalau kita bayangkan, kita gambarkan eskalator tangga berjalan, ya, tangga berjalan dengan atau lift dengan tangga biasa. Saya suka menggambarkan begini, ya, kalau tangga berjalan itu ibaratlah sebuah eskalator, tangga berjalan itu ibaratlah sebuah kita ini berdiri, ya, berdiri naik tangga, cukup dengan berdiri saja, maka eskalator atau tangga berjalan itu akan membawa kita ke atas, ya. Nah, bagaimana dengan eskalator inflasi? Ya, eskalator ini kan tangga berjalan. Jadi, eskalator inflasi itu saya ibarat seperti tangga statis gitu, ya. Yang di mana kita mesti harus bergerak naik ke atas dengan sekuat tenaga. Semakin naik ke atas, semakin banyak effort yang dibutuhkan. Semakin tidak mudah gitu loh, ya. Artinya eh, makin lama, makin tahun tuh inflasi itu akan naik terus, naik terus, naik dan kita butuh effort untuk mengejarnya, ya. Misal tadi kebutuhan hidup yang saat ini hanya butuh hidup cuma 100.000 saja, maka tahun depan akan naik ya menjadi katakanlah 120. Untuk mencapai 120 ibarat kita seperti naik tangga yang tidak berjalan. Butuh effort lebih keras lagi. Nah, berbeda kalau kita sebagai apa namanya? Dinar, emas, cukup diam di tangga pertama saja, ya di tangga pertama kita tidak perlu bergerak, mengeluarkan effort yang luar biasa, kita akan dibawa naik otomatis ke atas, ya. Artinya seperti itulah pertumbuhan dinar. Pertumbuhan dinar, dia akan diam saja tapi dia akan menjadi naik ke atas. Nggak ada effort yang dikeluarkan. Seperti Anda kalau naik tangga kan, tangga berjalan kan Anda nggak perlu berjalan, diam aja, tiba-tiba Anda sudah sampai di atas. Nggak ada effort yang dikeluarkan. Berbeda dengan apa namanya eskalator inflasi itu ibarat seperti kita naik tangga yang tangga tidak berjalan gitu. Ya, kita butuh effort dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaannya, ya. Nah, ini ada tips-tips bagaimana kita bisa melunasi amanah, namanya tips Tajudin lunas amanah. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah TA-nya, Tajudin ini artinya taubat, ya. Taubat nasuha, tidak mengulangin lagi seperti yang kita harapkan, seperti pola nomor 4 tadi, ya. Kemudian jual segala aset-aset yang tidak produktif atau aset-aset yang tidak soleh istilahnya ya. Nanti akan saya jelaskan tuh aset yang soleh dan tidak soleh ya. Jual seluruh aset-aset yang tidak produktif. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanah ya. Caranya gimana? Nanti akan kita jelaskan di belakang. Ya, kita jualin. Kemudian, nah ini dia. Aset-aset yang tidak produktif kita jual dan kemudian kita alihkan kepada dinarkan ya. Kita alihkan kepada dinar sebagai hasilnya. Nanti akan kita melihat polanya seperti apa ya. Sebentar akan saya jelaskan. Nah, ini adalah pesan Nabi Yusuf bagaimana menerjemahkan mimpi ya kepada Raja Mesir. Kita masih ingat ya, menabung dalam 7 tahun masa produktif demi 7 tahun masa paceklik ya, hingga makmur selama-lamanya. Artinya memang kita dianjurkan untuk bisa menabung untuk mempersiapkan masa depan ya, sehingga kita akan menjadi makmur untuk selama-lamanya ya. Bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu tuai ya biarkanlah ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan ya, seperti itu. Nah, untuk menuai panen emas hingga makmur mulai dari menanam bibit dinar yang subur ya. Maksudnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Maka kita mulai dari yang kecil ya, istiqomah ya. Istiqomah seperti itu agar kita nanti bisa menyelesaikan amanah kita ya. Dan apa selanjutnya? Nah, ini dia. Ini yang saya akan ceritakan
ya rahasia panen emas dengan dinar khairur razikin. Ya. Kenapa ekonomi kita tidak kuat? Tadi itu ada kesalahan mindset di awal kita ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang selalu kita beli dengan cara berhutang ya. Nah, mindset itu harus kita rubah dengan pola yang keempat ya. Bertobat untuk tidak berhutang lagi, kemudian mulai berinvestasi atau menabung dengan dinar, dengan emas. Nah, ini adalah rahasia panen emas dinar khairul razikin ya. Jadi kayak gini ya. Eee, 3 hal yang tidak bisa kita dapatkan sekaligus adalah waktu, ya waktu tidak bisa diundur ke belakang, yang kedua adalah uang, ya, yang ketiga adalah kesehatan. Ini 3 hal yang sangat penting sekali. Nah, maka kabar baiknya dengan emas itu bisa, ya, dengan waktu kita akan bisa membeli, ya artinya bisa menikmati waktu lebih enak, kemudian ya, uang kita akan memiliki uang dengan banyak, kemudian kesehatan insya Allah dengan emas yang banyak, kesehatan juga akan bisa terjaga dengan baik. Nah, kenapa emas? Ya, kenapa emas? Karena emas itu tidak kadaluarsa, teman-teman. Beda dengan produk lain. Produk lain itu, barang lain itu memiliki masa waktu, masa umur, masa pakai dan masa tren, ya, dan memiliki masa keterbatasan waktu, masa expired. Tapi kalau emas tidak. Kedua, melindungi ya hedging ya, melindungi nilai dari inflasi. Emas tidak mengalami inflasi. Dia akan selalu terjaga, nol inflasi istilahnya. Artinya tidak terpengaruh dengan kenaikan ini dan lain sebagainya. Dia akan terus seperti itu. Emas sesungguhnya tidak naik. Yang terjadi karena terjadi inflasi, ya. Nilai mata uang fiat itu berkurang dari nilai yang sesungguhnya sehingga seolah-olah emas itu menjadi naik, ya. Kemudian mudah diuangkan atau liquid, ya. Dan kemudian tidak bisa dipalsukan, tidak mudah sekarang memalsukan emas, ya. Apalagi memalsukan dinar. Sangat tidak mudah, ya. Karena gambarnya sangat presisi, detail banget, ya. Orang akan berpikir banyak ketika mau memalsukan dinar ya. Karena lebih gede biaya cetaknya. Sumber aset soleh bagi pemiliknya. Nah, ini dia maksudnya aset soleh. Jadi tadi aset yang salah itu ada aset yang tidak produktif. Tapi aset yang soleh adalah aset yang produktif. Maksudnya seperti apa nanti aset yang soleh ya. Jadi gini, kita lanjut. Ya. Sehingga nanti emas ini akan menjadi aset yang soleh bagi pemiliknya. Ya. Terkait dengan hadis dinar emas, ya itu hadis Nabi menyampaikan ya akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar, emas dan dirham ya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dinar atau emas dan dirham atau perak adalah stempel Allah Subhanahu wa taala di muka buminya. Barang siapa yang datang dengan mempergunakan stempel Tuhannya, maka akan dicukupi semua kebutuhannya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Bahkan Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa emas itu adalah uangnya Tuhan. Ya, bukan menguangkan Tuhan ya, bukan menguangkan emas itu sebagai Tuhan tidak. Tapi maksudnya adalah uangnya Tuhan. Artinya apa? Memang itu uang yang alamiah, uang yang sunatullah. Emas itu adalah alat tukar yang sunatullah yang Allah ciptakan. Ya. Dan emas itu bukan apa namanya mineral bumi, ya bukan bagian dari bumi. Emas itu dari langit. Ya. Jadi emas itu dikatakan mata uang Tuhan tuh oleh Robert Kiyosaki dan ini memang sesuai seperti ini gitu. Ya, alat tukar yang terbaik yang tidak terpengaruh dengan hal apapun. Nah, kekayaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa bijak kita menjaganya agar terus bernilai dinar KR adalah solusinya. Ya. Nah, mari kita mengenal dinar khairul razikin. Ya. Jadi dinar KR dan logam mulia secara umumnya, satu dinar telah dipatenkan oleh Nabi gitu ya, bahwa satu dinar itu beratnya kurang lebih 4,25 gram. Bukan 4,25 gram, tapi satu dinar itu setara dengan 72 genggam gandum. Satu mukso gitu ya. Satu mukso gitu, Nabi bilang kurang lebih 72 gandum. Itu adalah seberatnya dinar. Nah, ketika dihitung, digramasikan menjadi 4,25 gram. Ya. Nah, logam mulia umum itu satuannya gram, ya. Seperti itu. Dinar termasuk perhiasan, ya. Logam mulia umum berupa bahan mentah. Dinar bisa dibuka, dipegang dan mudah dicek aslinya. Jadi dinar khairul razikin itu bisa kita cek, bisa kita pegang. Berbeda dengan logam mulia lainnya, ya.
benar-benar disegel. Maka Pak Nas itu mengatakan bahwa dinar KR itu adalah dinar yang jujur atau emas yang jujur, ya. Logam mulia umum tidak bisa dibuka kemasannya apalagi dipegang. Sehingga rawan dipalsukan, ya. Karena apa? Karena disegel, nggak bisa dipegang, rawan sekali dipalsukan. Dinar desainnya mewah karena berupa ukiran, ya. Logam mulia umumnya tidak ada. Maka jangan membandingkan juga dinar dengan logam mulia. Walaupun logam mulia itu emas, dinar itu juga logam mulia. Kadang kan orang mengatakan logam mulia itu, oh itu emas batangan, ya. Berbeda dengan dinar, ya. Emas batangan, misal contoh kayak produk Antam gitu, ya. Harganya jangan disamakan. Itu ibarat, ya, logam mulia yang polosan, ya, yang tidak ada desainnya, ibarat seperti saya suka mencontohkan kain kafan yang polos dibandingkan dengan kain batik yang berukir, ya. Kain batik yang berupa ada ukirannya, ada kaligrafinya, ada tulisannya, ada gambarnya, itu beda dong dengan yang polos. Maka jangan disamakan. Samakan juga sama-sama dengan kain batik. Nah, logam mulia umumnya Antam pernah memiliki dinar, ya, yang 24 karat dan 22 karat seperti itu. Jadi kalau membandingkan emasnya, lebih baik bandingkan Antam yang series gift, yang seri gift atau seri batik. Itu harganya kurang lebih hampir sama, ya. Apa yang membuat dia lebih mahal, Kak? Biaya cetaknya, biaya ukirannya dan lain sebagainya. Nah, dinar memiliki desain yang sangat mewah dan sangat presisi sekali. Maka untuk dipalsukan itu tidak mudah. Nggak mungkin orang ngomong palsukan. Lebih baik memalsukan yang polosan daripada yang berukir, ya. Seperti itu. Dan spread dinar itu 3-8% lebih rendah. Apa itu spread? Spread itu adalah selisih nilai beli dan nilai jual. Semakin kecil nilai spreadnya, maka semakin menguntungkan buat konsumen. Contoh misalnya, kita beli mobil Toyota, ya, kita bandingkan dengan mobil Panda. Ya, dengar nggak mobil Panda? Nah, jangan Toyota atau Panda. Gini, kita bandingkan, kita beli iPhone, ya. iPhone begitu kita pakai, katakanlah 2 hari, kita jual lagi ke toko handphone, masih dihargain tinggi, ya, masih dihargain tinggi. Coba kita beli merek, misalnya Xiaomi gitu, ya. Kita baru beli, terus kemudian dalam 2 hari kita balikin, itu harganya jatuh banget. Maka harga jual yang spreadnya makin tinggi, makin lebar, itu makin tidak menguntungkan, ya. Nah, ibaratnya dinar itu seperti iPhone, spreadnya rendah sekali, pendek. Artinya antara harga jual dan harga beli itu beda tipis saja, ya. Kurang lebih 3-8% daripada harga jualnya. Artinya buat konsumen itu masih menguntungkan. Karena apa? Karena spreadnya rendah. Sementara buybacknya logam mulia yang lainnya tuh spreadnya rata-rata di antara 12-20%, lebih tinggi. Jadi buat konsumen itu tidak menguntungkan, ya. Nah, buyback dinar tuh mudah, ya, tidak membedakan tahun dan kemasan. Semua dihantam rata sama. Berbeda dengan produk lain, bahkan dihitung kemasannya berbeda, tahun produksinya berbeda, berbeda pula perhitungan buybacknya. Buyback logam mulia umumnya membedakan tahun, kemasan, dan model, yes, ya. Next, kita lanjut. Nah, ini adalah 3 keunggulan dari dinar Khoirozikin. Desainnya mewah, spreadnya berkah, maksudnya rendah. Berkah itu buat konsumen menguntungkan, kemudian buybacknya mudah. Kenapa mudah? Karena kita banyak sekali mitra yang tersebar di seluruh Indonesia, ya, kurang lebih ada 13-14 ribu mitra. Nah, ini contoh nih, ya, case by case dinar versus aset umum. Kenapa kita harus menabung dinar? Tadi seperti tadi, ya, kita punya pola yang keempat, dia bertobat, membeli segala sesuatunya tidak dengan cara berutang lagi. Artinya kalau ada cash, dia akan menggunakan cash dan cash dan cash, ya. Kemudian dia menabung dengan dinar. Nah, ini ada contoh bagaimana kita meriset mindset kita, meriset aset kita, ya. Case by case, bagaimana dinar versus aset secara umum. Misal nih, ya, dinar versus deposito. Jadi ini kan semua tujuannya adalah untuk membeli kebutuhan kita di masa depan, ya, impian-impian kita, ya, seperti itu. Ini kisah nyata. Jadi data-data ini yang kita tampilkan adalah kisah-kisah nyata, hal yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, ya. Ini kisah nyata, kisah tentang kakak adik, ya, bagaimana dia mengalihkan depositonya kepada emas, ya.
Jadi kita memberikan ilustrasi bagaimana menabung emas senilai 1 M dan deposito dia 1 M. Nah, dan kita tahu deposito itu bunganya berapa sih? Sangat kecil gitu ya. Jadi uang 1 miliar ya, kita bandingkan dengan deposito tadi, ya dia mendepositokannya 1 miliar. Kemudian coba 1 miliar tadi kita alihkan ke emas ya. Anggaplah 1 miliar itu pada harga Januari 2024 bahwa 1 gram itu kurang lebih 1.115.000 per gram. Maka didapatkan kurang lebih 897 gram atau setara dengan 1 miliar di Januari 2024. Jadi 897 gram itu setara dengan 1 miliar ya di tahun 2024. Maka ketika di akhir tahun ya harga emas tuh naik tuh Desember 2024. Bukan 1,1 lagi menjadi 1,548. Ya, 1.548.000 per gram. Ya, sehingga simpanan emas yang tadi 1 M atau setara dengan 897 gram ya dikalikan dengan gram pada bulan Desember 1,5 maka kurang lebih menjadi 1,38. Artinya apa? Terjadi kenaikan harga, terjadi keuntungan, selisih harga. Yang nilainya tadi pertama 2024 Januari itu cuma 1 M, maka dengan 897 gram di akhir Desember ya itu mengalami kenaikan menjadi 1,38. Artinya kenaikannya 388 juta per tahun atau kurang lebih naik 38,8%. Artinya uangnya bertumbuh tuh. Bertumbuh berapa? 38,8%. Nah, artinya setiap bulan ya emas itu secara tidak langsung bertumbuh menjadi setiap bulannya 32.333 per bulan. Ibaratnya seperti itu. Ya. Kalau dengan pendapatan dengan pendapatan per bulan 32 juta, ya bagi kita kehidupan secara umum cukup lah ya. Anggaplah gaji kita 32 juta. Dengan kebutuhan inflasi yang cuma 9%, 8%, masih tertutupi, sangat-sangat tertutupi sekali. Ya. Seperti itu ya. Jadi akhirnya depositonya kita setarakan, yang 1 M kita setarakan, coba kamu alihkan ke emas. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Dialihkanlah ke emas atau ke dinar. Nah, akhirnya ya kita bandingkan dengan uang 1 M yang dideposito tadi. Bunga deposito bank Bun itu 2%, ya tergantung nilai rupiahnya berapa M gitu ya, sampai 3,25%. Ada pajak deposito, pajak penghasilannya itu 20%. Nah, 1 M, anggaplah kita ambil bunga yang tertinggi 3,25 bulan, tinggal dikalikan 12 bulan. Ya. Kurang lebih 32.500.000. Pajaknya dikalikan 20%. Pajaknya berapa? Kurang lebih 6.500.000 ya. Pendapatan 32.500 dikurangi 6.500.000, maka pendapatan per tahunnya ya kurang lebih cuma 26 juta. Per tahunnya 26 juta. Per bulannya berapa? Ya 26 juta kali bagi 12 ya per bulannya ya 2,16. Wajar 1 M. Dengan bunga tertinggi 3,25 M itu kurang lebih memang dapatnya segini. Ya, uang yang kita deposito, makanya uang yang kita deposito itu dapatnya sesungguhnya kecil. Daripada dianggurin, ya, yuk kita pindahin saja ke emas atau ke dinar. Seperti itu. Ini clear banget ya. Kemudian case yang kedua, dinar. Ya, ini kita membandingkan dengan instrumen-instrumen keuangan ya. Tadi deposito, dinar dengan sukuk, ya, atau SR, sukuk retail. Sukuk retail itu ada dua, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Sukuk ini diperuntukkan adalah pemerintah membuka sukuk ini untuk memperoleh dana dari masyarakat, dipergunakan untuk kebutuhan infrastruktur. Bunganya paling tinggi sampai 6%. 6,5% ya untuk yang 5 tahun. Nah, ini kisah aset yayasan yang 2,5 M, dia masukin ke SR ya, sukuk retail SR yang 5 tahun. Ini kisah real ya. Nah, dia punya sukuk 2,5 M per bulan yang katanya terima 10 juta setahun. Jadi ketika kita masukin sukuk, membeli sukuk SR itu yang 5 tahun ya,
dia mendapatkan per bulan mendapatkan 10 juta. Enak dong, ya enak lah. Ya setahun anggaplah 120 juta. Sudah 5 tahun kurang lebih 600 juta. Ya, itu gambarannya ya. Dengan ikut SR jauh lebih tinggi daripada deposito ya. Seperti itu. Nilainya jauh lebih tinggi. Deposito tadi kurang lebih 2 juta per bulan ya. Kalau sukuk bisa 10 juta per bulan ya. Kalau 2, M berarti kalau 1 M bisa sekitar 5 juta. Ya lebih tinggi memang sukuk. Ya, sehingga setahun kurang lebih 120 juta. Kalau 5 tahun berarti 600 juta. Nah, jika 5 tahun lalu, jika 5 tahun lalu dia menabung 2,5 M dalam bentuk dinar, maka dapat berapa? Kita bisa melihat aja data di tahun sebelumnya. Estimasi ya, emas tahun 2019, 5 tahun yang lalu. Artinya apa? Mundur dari 2025 gitu. Ini kisah 2025 atau 2004 ya. Ya nih. 2024 kalau salah ya. Maka emas tahun di 2009, 5 tahun yang lalu, ya itu per gram berapa sih? 758.000 per gram di 2019 ya. Artinya kalau kita punya duit 2,5 M dibagi 758.000 itu kurang lebih dapat 3.298 gram. 3 kilo ya maksudnya. Mendapatkan 3 kilo emas. Ya. Harga emas saat konsultasi, itu berarti benar Agustus 2024 ya. Harga emas saat konsultasi itu artinya 1,4 per gram, 1.400.000. Maka total nilai secara rupiah menjadi 4,6 miliar ya. Kalau seandainya 3,298 gram kita kalikan harga emas itu 1,4 di tahun 2024 Agustus ya. Maka nilainya kurang lebih 4,62 ya, 4,6 miliar ya. Sehingga adapun selisih keuntungannya 4,6 ya dikurangi 2,5 M itu maka akan ada selisih keuntungannya kurang lebih 2,1 ya 2,1 M. Maka jadi perbandingannya begini ya. Sukuk 120 juta per tahun dikalikan 5 tahun cuma dapat 600 juta kan. Tapi dengan emas atau dengan dinar dapatnya 2,1. Pilih mana? Dalam 5 tahun dapat 600 juta atau dalam 5 tahun mendapatkan 2 M ya. Pasti udah bisa dijawab ya, pilihnya ya kita alihkan ke dinar. Karena apa? Terdapat selisih ya, kalau 600 dikurangin 2 M, ya 1,5 seperti itu. Tetap profit nabung dalam bentuk emas. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya apa yang terjadi? Uang yayasan itu dia ambil, ya, diambil, kemudian dialihkan ke dinar. Nah ini, jadi 2,5 M itu semuanya diambil, nggak beli lagi sukuk retailnya, dialihkan beli dinar. Karena memang secara perhitungannya lebih menguntungkan. 2024 ya, dia punya Agustus 2024 dia punya 2,5 M itu kurang lebih sekitar berapa dinar lah ya. Sekarang Bapak Ibu udah bisa lihat sendiri. Harga dinar berapa ini di tahun 2025? Ya, udah pasti naik. Yang dia depositkan 2, apa namanya 2,5 M setahun 120 juta. Sekarang udah pasti itu lebih gitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Nah, dinar juga dengan versus ruko. Bagaimana dengan ruko? Jadi kalau kita punya ruko misal nih, ya, ada orang punya ruko, katakanlah punya ruko senilai 3,6 miliar dan dinar KR senilai 3,6 miliar. Ini ruko nih ya. Jadi dia punya ruko. Ruko tuh sebaik-baiknya ruko, setinggi-tingginya ruko itu, sebagus-bagusnya ruko itu sewanya berapa sih kalau disewakan? Ya. Kalau disewakan kira-kira berapa? Ya paling tinggi sebaik-baiknya 100 juta lah setahun. Anggaplah seperti itu ya. Ini contoh ya, ruko strategis di Kota Depok, Jabar, harga 3,6 miliar. Nilai sewa ruko tuh memang kurang lebih 5-7% dari harganya. Tapi realnya hanya 3%, 100 juta. Nggak mau orang nyewa ruko itu 200 juta, jarang banget. Di Balikpapan juga 3 tingkat tuh paling tinggi 80 juta. Ya. Anggaplah nilai rukonya 100 juta per tahun. Ya. Kemudian dinar KR senilai 3,6 miliar. Itu kita akan mendapatkan 71 keping per pieces 10 dinar ya.
710 dinar. Ini harga Januari 2024. Jadi harga 10 dinar per Januari 2024 ya. Tahun 2024 kenaikan dinar KR 37,5% dari 3,6 miliar. Artinya kenaikannya kurang lebih 1,3 M ya. Nah, sementara selisih sewa ruko dan simpan dalam dinar, ya, kebayang aja 1,3 miliar dibandingkan dikurangi dengan 100 juta. Masih ada selisih 1,25 M. Ya. Kalau kita sewa ruko, setahun cuma dapat 100 juta. Tapi kalau seandainya ruko itu kita jual atau kita punya uang senilai 3,6 miliar kita alihkan ke dinar, ya, dinar yang mengalami kenaikan kurang lebih 37,5% dari 3,6 miliar, itu kita dapatnya keuntungan selisihnya naik menjadi 1,350. Yang tadi 3,6 menjadi 4,1 ya. 4,9, sorry, 4,9 ya. Perhitungan kenaikannya. Artinya ada selisih kenaikan 1,35 ya. 1,35 atau 1,3 miliar. Dalam 1 tahun kita menyimpan mendapatkan 1,3 miliar. Kalau ruko cuma 100 juta, ya, terjadi perbedaan kurang lebih 1,25. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya lebih menguntungkan kita alihkan ke dinar. Jika disimpan dalam dinar KR, maka akan mendapatkan biaya sewa ya 13,5 tahun di depan di tahun pertama. Sedangkan jika tetap dalam bentuk ruko hanya mendapatkan biaya sewa 1 tahun saja. Seperti itu. Jadi jauh lebih untung kita ya mengganti ke dalam dinar. Nah, bagaimana dengan rahasia pensiun dini? Nah, kita juga bisa Bapak Ibu untuk mendapatkan pensiun dini mulainya dengan dinar. Ya. Nah, saya ingin di masa pensiun memiliki penghasilan 10 juta per bulan. Berapa harus menyimpan dinarnya? Misal nih, jika ingin memiliki penghasilan sebesar 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, ya karena kita ingin penghasilan ya per bulan atau 120 juta per tahun, maka idealnya memiliki jumlah tabungan dinar setara 1,2 M. Kenapa harus seperti itu? Ya, artinya kita nabungnya 10 kali dari target penghasilan tahunan. Nah, jadi rumusnya begini teman-teman ya. Jadi jumlah penghasilan yang diinginkan per tahun tuh dikali 10. Nanti 10 ini adalah faktor kenaikan persentase dari emas yang secara moderat. Padahal itu dalam setahun itu bukan 10 ya, bisa 20 sampai 30% kenaikan emas. Nah, ini kita ambil moderat saja ya. Dengan simulasi kenaikan harga emas itu 10% saja. Jadi jumlah penghasilan diinginkan per tahun kali 10 untuk 10 tahun ya, maka jumlah rupiah yang harus ditabung dalam bentuk dinar dibagi harga dinar pada saat beli. Artinya contoh ya, kita pengen mendapatkan 120 juta per tahun gitu kan ya, dikalikan 10 kurang lebih 1,2,5 miliar ya, dibagi 9 juta per dinar. Ya, ini masih harga dinar 1,9 juta ya. Itu kurang lebih kita harus punya 133 dinar. Ini adalah cara kita untuk bisa pensiun dini. Dengan 133 dinar, ya, insya Allah kita akan bisa mendapatkan penghasilan itu, atau artinya dari 133 dinar itu, setiap bulan kita akan bisa mendapatkan 10 juta. Dengan cara ya dinarnya kita jualin secara bertahap. Kenapa? Karena kebutuhan kita itu kan cuma 98% aja kenaikan barang dan lain sebagainya. Sementara kenaikan emas itu bisa sampai 20 sampai 30%. Ya. Nah, tips berkah 1000 dinar ya. Berkah, berapa mau penghasilan per tahun? K-nya kalikan 10 kali lipat angkanya dari penghasilan yang dimau untuk tahu berapa yang harus dibelikan dinar ya. Hanya hidup dari 10% dari presentasi rupiah. Setelah dinarnya tersimpan dalam 1 tahun ya, kurangin 1000 dinar ya. Jika sudah mencapai ini, buat sumur produktif baru. Nanti saya akan jelaskan. Maksudnya seperti apa sih buat sumur produktif baru? Nah, bagaimana tips melangkah membuat pohon emas atau berkebun emas ya dalam dinar khairozikin. Nah, ini ada polanya ya. Yang pertama kita mengenal, yang kedua selesaikan dulu amanah-amanah yang kita punya ya. Yang ketiga ya, begitu amanah kita sudah selesai, ini yang ke-1 kita mulai menyadari untuk bertobat mau menyimpan dinar. Yang kedua kita selesaikan amanah kita ya, bisa dengan dinar tadi kita jual segala aset, kita alihkan ke dinar.
sehingga anti lunasan mana baru mulai pelan-pelan kita mulai melangkah ya untuk disiplin, misalnya dalam seperempat dinar tiap bulan dan sebagainya, sampai kita tangga ke yang keempat, ini adalah entry levelnya untuk apa namanya, kepanen emas. Entry levelnya minimal di setiap keluarga, di setiap itu kita minimal mempunyai 20 dinar. Setelah itu next levelnya ya kita kejar di 100 dinar. Setelah itu 1000 dinar. Ini adalah gold dream income ya. Dan di antara mitra-mitra yang ada sudah ada pada pola yang sudah ada yang punya sampai 1000 dinar ya. Kalau sudah 800 dinar ini dikatakan dalam berapa tahun dana kita nggak akan pernah habis untuk kebutuhan hidup. Ya, ini saya cepat saja. Nah, kemudian gini ya, jadi perbandingan harga dinar Rozikin di tahun 2024, 2025 ya. Kita bisa lihat Bapak Ibu ya, bahwa dinar 18 Januari 2024 ya, katakanlah kita ambil yang 10 dinar. 10 dinar itu pada 18 Januari 2024 harganya cuma 50 juta, teman-teman. Ya. Harganya 50 juta, harga buybacknya 47 juta. Nah, kemudian pada tanggal 30 Januari 2025, 1 tahun kemudian, berapa sih nilainya 10 dinar? Ya. Yang tadinya 50 juta sekarang sudah menjadi 73 juta 148. Artinya ada kenaikan 23 juta dalam 1 tahun. Ya. Dalam 1 tahun seperti itu. Harga beli dinar ya 18 Januari 2024 10 dinar 50 juta 430. Kemudian harga buybacknya di 30 Januari 2025 10 dinar itu 69 juta. Sehingga naik 18 juta. Loh kira-kira instrumen keuangan mana yang bisa memberikan kita duit 18 juta dalam 1 tahun? Ya. Atau mengalami kenaikan 37%. Ya. 37,5%. Nah, dinar KR di 2025, 4 bulan saja, Januari, April ya. Ini coba kita ngelihat. Nah, ketika kita melihat harga dinar 7 dinar harga pada tanggal 7 Januari untuk yang 10 dinar ya, itu ya 2025 ya, sudah naik harganya menjadi 70 juta Januari ya. Dalam 4 bulan kemudian di April ya, yang tadinya 70 juta itu udah 92 juta atau bebeknya 87 juta. Naik kurang lebih 20 juta. Tuh, siapa yang mau beri gitu? Instrumen mana yang bisa mampu menghasilkan itu ya? Ini hanya dalam 10 bulan. Tadi yang dalam 1 tahun ya itu naiknya kurang lebih 35%. Ini naiknya kurang lebih 25% ya. Harga beli dinar di Januari 10 dinar itu 70 juta. Harga bebeknya 4 bulan kemudian ya. Seperti itu ya 87,387. Artinya mengalami kenaikan 17 juta. Nah, instrumen mana hanya dengan 4 bulan, instrumen keuangan mana yang bisa memberikan 17 juta dalam waktu 4 bulan. Artinya setiap bulan itu kurang lebih dapat sekitar 4 jutaan lebih ya. 4 juta 5 ya. 4 ya, 4,5 juta lah kurang lebih. 4 jutaan lah dapat. Naik setiap bulannya. Dapat 4 juta, dapat 4 juta selama 4 bulan. Nah, kira-kira instrumen mana? Ini contoh lagi. Ya, beli paket luxury 27 Januari 2025. Ini paket luxury ya, ada 10 dinar, 7 dinar dan sebagainya. Harganya 242 juta. Ya. Januari ini ya, 242 juta. Kemudian ini data per 27 September nih. Ketika 27 September ya harganya sudah naik menjadi 334,883 juta. Ini harga paket luxury ini emang seharga rumah ya. Naik 9, dapat keuntungan selisihnya itu 92 juta Bapak Ibu teman-teman. Ya. Artinya kenaikannya 38%. Instrumen mana yang bisa memberikan dalam kurang lebih 8 bulan ini ya. Dalam kurang lebih 8 bulan itu bisa dapat 92 juta. Hampir 100 juta. Dan data yang 30 Januari, hampir 92 juta, hampir 100 juta. Ya. Data 30 September, baru yang kemarin, yang hari ini, harga paket luxury itu udah 340. Ya, 340 juta.
naik. Ada selisihnya 98 juta, 2 juta lagi 100 juta. Instrumen mana yang bisa memberikan, instrumen keuangan mana yang bisa memberikan dalam waktu 8 bulan? Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 8 bulan. Dengan kenaikan angka yang fantastis 40%. Maka kenaikan emas itu di antara 20 sampai 45%. Ini menyentuh di 40%. Bahkan diprediksikan nanti ya harga emas akhir tahun ini bisa menyentuh di angka di level 2,5 juta. Kak, teman-teman mesti siap-siap itu untuk menabung ya. Nah, ini pensiunan guru. Ah, ini kisah nyata semua nih. Ada orangnya di sini nggak ya? Ada orangnya di sini. Mudah mesti menyimak dia. Oh iya, ada orangnya di sini benar ya. Ini real nih case ini, yang pensiunan guru. Dia mau pensiun, ya. Kalau nggak salah konsultasi 2023 waktu itu. Seingat saya, alumni dari Magnet Rezeki. Ya, dia bilang 2 tahun lagi mau pensiun jadi guru. Selama ini menempati rumah-rumah dinas yang ditempati. Tapi ketika pensiun maka nggak punya rumah. Dia harus keluar dari rumah dinas, tidak punya rumah. Dan saya sarankan, yuk nabung aja dinar. Jadi tabungannya, depositonya dia semua dialihkan semua ke dinar. Seperti itu. Ya. Jadi ibu sekarang ini yang di samping saya dengan siapa Bu nama? Udah masuk aja. Kemudian akhirnya bisa nabung dinar tuh, beli rumah cash seharga 850 juta. Ya. Kalau dia hanya menabung dengan duit, nggak dapat itu 850 juta. Tapi dana-dana yang ada dialihkan semua ke dinar. Ya. Sehingga kemarin bulan Juli, bulan September kemarin, ini Oktober ya, September kemarin ya, waktu SGS kedua, SGS ke-6 di Jakarta, sebelum SGS dia bilang, Coach, alhamdulillah dinar saya begitu saya hitung-hitung, ya, ketika akan saya jual, itu saya bisa beli rumah seharga 850 juta. Terus saya tanya, masih ada dinarmu? Masih ada yang sisa dinarmu? Alhamdulillah masih ada, Coach, gitu. Ya, luar biasa. Seorang guru bisa beli rumah 850 juta. Jadi ibu sekarang ini yang di samping saya dengan siapa Bu nama? Ibu Siti Sundari dari Bontang, Kalimantan Timur. Oh Masya Allah Ibu Siti Sundari ya. Jadi niatnya awalnya beli dinar untuk nabung buat beli rumah. Rumahnya kebeli, dinarnya masih utuh. Subhanallah, gimana ceritanya? Ya, belajar ikut sama. Nabung dikit-dikit. Tapi dinarnya utuh tuh. Rumahnya kebeli. Itu dia keberkahan dinar, Masya Allah. Yuk sama-sama selamatkan harta kita dengan dinar. Barokahnya banyak sekali ya. Nih peserta kita, Masya Allah. Banyak banget ya. Tuh. Ya, Masya Allah. Ya, tadi kita baru selesai acara welcome dinner ya. Besok kita mau jalan-jalan. Ya, jadi itu ya. Kemarin juga ada mitra kita. Alhamdulillah di umur saya yang 36 atau 39 ya, saya bisa beli rumah cash seharga 600 juta ya. Luar biasa banget ya. Saya sendiri dalam hati, ya Allah, keren banget ya mereka bisa beli rumah seharga 850 juta secara cash. Bisa membeli rumah seharga 600 juta cash. Dulu saya beli rumah itu yang harganya masih 150-an, 100, 200 jutaan, itu dengan cara dikredit ya. Tersisanya sampai 15 tahun, 10 tahun. Ini dia hanya nabung kurang lebih berapa tahun, dia bisa beli rumah secara cash ya, Masya Allah ya, itu keberkahannya. Nah, jadi gimana teman-teman ya? Maka kita wajib tuh entry level menyimpan dinar, kalau bisa ada 20 dinar di setiap keluarganya untuk menjaga aset kita. Nah, ini manfaat 20 dinar bagi tiap keluarga. Cadangan dana darurat keluarga, asuransi kesehatan keluarga, perlindungan aset dari inflasi, aset yang liquid yang mudah diuangkan, dirupiahkan, ikut menghidupkan sunnah Nabi, golongan yang mampu mengeluarkan zakat setengah dinar setiap 20 dinar, ya. Terhindar dari riba pinjol, pay letter, dan lain sebagainya. Terhindar dari kartu kredit atau pinjaman ke perbankan. Jadi akhirnya apa? Ya segala sesuatunya ya kita beli dengan cara cash, dengan menabung dinar. Entry level di mana? Di 20 dinar. Apakah cuma di 20 dinar? Enggak, maksudnya entry level tuh ya kita mulai dari 20 dinar tabungan kita sampai terus bertambah menuju 100 dinar, menuju 1000 dinar dan lain sebagainya ya. Bismillah. Nah, jadi bagaimana dengan next level ya? Panen emas dinar khairul razikin mulai dari minimum 1000 dinar sampai 100 dinar ya.
Seperti itu. Jadi pelan-pelan dari 20 dinar kita akan naik menjadi 25 dinar, 30 dinar, 40 dinar sampai dari 100 dinar. Bagaimana bisa mencapai ini? Ini ada beberapa polanya, ya. Jurus ampuh punya 100 sampai 1000 dinar. Gimana itu? Jual semua aset fisik yang dimiliki saat ini seperti ruko, tanah, rumah, kos, apartemen atau rumah kontrakan, ya, atau aset yang tidak soleh. Tadi gitu ya. Pindahkan semua aset digital seperti deposito, sukuk, reksadana, obligasi, saham, kripto ke dinar, ya. Jual emas, logam mulia lainnya seperti LM, bla 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 gitu ya. Dana pensiun atau dana warisan alihkan ke dinar KAR, ya. Nah, ini seperti Bu Siti Sundari, dana pensiunnya dialihkan ke dinas supaya bisa beli beli rumah ya. Pindahkan tabungan fala seperti dolar ke dinar KR. Menabung rutin bulanan dari hasil gaji bisnis ya. Jual barang-barang yang lucu yang tidak terpakai di rumah. Alihkan semua aset di atas ke dinar koin rozik ya. Ya. Insya Allah sekarang kita coba mulai lirik nih mana aset-aset yang tidak soleh. Maksudnya apa sih aset-aset yang tidak soleh? Yang aset-aset yang liabilitas, yang aset-aset menjadi beban. Kita punya rumah tapi kita punya rumah nih. Ya. Tapi tidak terpakai. Seperti itu. Atau kita punya ruko. Lebih menguntungkan mana? Ruko yang kita sewakan dapatnya 100 juta per tahun atau rukonya kita jual. Ya, yang bisa menghasilkan 1,2 M. Nah, ini gimana nih? Ini juga contoh real nih. Bisa seperti ini ya. Rumah dijual. Ya, sudah ada penyewa 5 tahun. Kita punya rumah yang kita sewakan misalnya gitu. Ya, rumah dijual, sudah ada penyewanya 5 tahun, luasnya sekian-sekian bla bla bla. Ya, bisa cash bertahap atau bayar 50%. Libur bayar 1 tahun. Gitu. Ya, artinya diberi jeda 1 tahun supaya memudahkan ketika kita dibayar 50%, 50%-nya langsung kita alihkan ke dinar. Ya, supaya rumah kita cepat terjual laku. Saya punya case yang sama, ya. Saat ini saya ingin mengalihkan aset-aset saya, rumah saya. 10 tahun yang lalu, iya kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Rumah saya itu yang saya tidak tempati itu dipakai orang saja. Itu harga jualnya berkisaran 100 juta sampai 150 juta. Ya. Rumah kakak saya yang dekat sekali itu dia sudah jual beberapa tahun yang lalu tuh, seharga 150 juta. Sekarang pun ya, sekarang itu rumahnya sudah mau saya jual ya, sekarang pun harga rumah tuh nggak naik-naik Bapak Ibu. Masih di angka 150 juta sampai 175 jutaan segitu. Saya dalam hati, ya Allah, kalau saya tahu ya, saya pengen jual tuh. Nah, sekarang sudah mau saya jualin. Ya, kita ubah gitu. Seperti itu. Nah, misal lagi, kita punya tanah yang tidak sohi, yang tidak soleh. Ya, aset yang salah. Ya, maka jadikan aset yang soleh. Ya udah tanah ini jual tanpa perantara bla bla bla, bisa cash bertahap atau 50%, 50%. Mudahkan pembelinya. Supaya kita dapat dana cash di depan. Dana cash itu apa? Untuk kita langsung alihkan ke dinar. Ya, seperti itu. Nanti 50%-nya jangan bayar bertahap, ya nggak apa-apa. Kalau seandainya nggak jadi, kan sering terjadi tuh. Wah, saya nggak jadi deh. Uangnya sudah terlanjur kita pakai. Nah, maka kalau dialihkan ke dinar, kita aman. Seandainya misalnya terjadi uang prestasi, kemudian dia mau tarik, dan oh sorry nggak jadi deh, potong ini. Ya, uangnya masih aman kan, kita nggak pakai, karena kita alihkan ke dinar. Nah, salah satunya seperti itu, untuk menjaga kita juga. Yang kedua, supaya uang yang 50% itu segera kita alihkan ke aset. Ya, ke dinar. Supaya nanti bertumbuh. Nah, itu juga memudahkan pembeli, kita mudahkan dengan cara membelinya. Ini ruko dijual. Kita bilang sudah ada penyewanya 5 tahun. Yang tadi itu 100 juta gitu kan ya. Udah kita jual, bisa cash bertahap atau bayar 50%. Nah, hanya untuk membeli properti, menjual properti, ingat ya, pastikan sertifikatnya belum kita berikan. Ya, kalau sudah lunas baru sertifikat kita berikan. Ini contoh-contoh dan ini contoh real ya, yang beberapa dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini jual barang-barang yang lucu. Ya, misalnya Coach, Hermes dan lain sebagainya jual. Kita alihkan menjadi dinar gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang beli dinarnya di mana? Ya kan? Nah, untuk bisa beli dinar, ya kan? Ya, teman-teman bisa beli ke mitra yang terdekat. Ya. Nah, teman-teman yang ada mitra di sini juga pahamin konsep panen emas ini. Itu ya. Nah, jadi buat mereka yang belum
apa namanya, buat mereka yang belum melek tentang emas atau dinar, ya mulai sekarang harus bertobat gitu. Ya. Mulai sekarang harus bertobat. Bagaimana supaya bisa dapat dinarnya? Yang pertama ya bisa beli ke saya langsung ya, atau order ke teman-teman yang sudah menjadi mitra, ada beberapa di sini menjadi mitra ya, atau ada teman-teman yang mengajak. Jadi bagian dari mitranya sendiri ya. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan kalau kita bergabung menjadi mitra. Ya. Yang pertama itu Bapak Ibu akan mendapatkan dinar atau emas harga mitra ya. Lebih murah dibandingkan harga pasar. Sehingga kita akan lebih mudah untuk menyimpan membeli dinar ya. Karena kita sebagai mitra mendapatkan harga mitra. Kemudian kita mendapatkan akses eksklusif ya. Grup MRBA mendapatkan bisnis briefing oleh Pak Nasrullah senilai 12 juta. Ya. Kemudian coaching bisnis oleh wakil resmi ya, wakil resmi itu saya senilai kurang lebih 3 juta. Kita ada pertemuan-pertemuan ya di Zoom ataupun di grup seperti itu pendampingan, dan ada juga informasi-informasi materi-materi yang setiap hari diberikan oleh pusat ya kepada para mitra. Kemudian kita mendapatkan lisensi bisnis. Nah, lisensi bisnis inilah yang menjadi mitra ya, sebagai bagian teman-teman mempunyai bisnis di Dinar Khairul Razikin ya. Kemudian juga ada lisensi bisnis fashion. Jadi tidak hanya dinar, teman-teman juga mendapatkan lisensi bisnis fashion, bisa menjual produk-produk fashion dari Magnet Rezeki. Kemudian juga mendapatkan bisnis starter kit. Starter kit ini akan mendapatkan modal awal kita untuk berjualan, dapat sertifikat, dapat contoh emas mininya, MR Gold, kemudian juga mendapatkan kwitansi dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan juga lisensi agen properti. Bisa jualkan segala properti yang dijual oleh Magnet Rezeki. Ada properti desa wisata, ada kapling kebun durian Musangking. Terus kemudian juga mendapatkan lisensi agen umroh dan haji. Jadi teman-teman juga bisa menjual menjadi pesyiar Baitullah. Kemudian mendapatkan bonus web replika untuk jualan. Jadi udah disiapin. Nanti ada pendampingan dan pembinaan dari kita sebagai wakil resmi dan juga dari pusat ya. Berapa untuk bergabungnya? Cukup 750.000. Ya, teman-teman akan mendapatkan value kurang lebih senilai 20 juta. Ini cukup sekali saja dan bisnis ini bisa diwariskan ya. Jadi banyak sekali keberkahannya, keuntungannya ketika mendapatkan ketika bergabung menjadi mitra. Kemudian juga bisa mendapatkan reward bonus jalan-jalan gratis. Kalau dalam negeri namanya SGS, kalau luar negeri namanya DDJ ya, Dinar Dream Journey. Itu keluar negeri. Ya, seperti contohnya dalam negeri udah diselenggarakan sampai 6 kali. Ya, yang pertama di Batu Malang, yang kedua kemudian di Bali Lombok, yang ketiga Padang Bukit Tinggi, kemudian yang keempat di Jogja Semarang, kemudian kelima di Bandung, keenam yang kemarin Sukses Gold Summit keenam ini kemarin adalah di Jakarta 5 hari full. Semua difasilitasi, semua diberikan fasilitas, ya ditanggung dan di bintang 5 dan sebagainya. Jadi diberikan hal yang benar-benar luar biasa ya. Kemarin saya berkesempatan naik cruise ya dari Marina Ancol ke Pulau Seribu ya bersama istri. Seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan sebentar ya. Kita meriah banget ya. Kita dimanjakan, dimanjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu ada Selamat malam dan selamat datang dalam acara hadir. Working Race Sukses Gold Summit 6. Alhamdulillah hari ini seluruh Indonesia bahkan negara tetangga dari Malaysia juga hadir. Masya Allah, tabarakallah. Menjadi negara adidaya, menjadi negara adikuasa, menjadi negara yang penuh dengan keajaiban. Dan 10 juta pengamal, 10 juta orang yang mengenal ilmu magnet rezeki adalah satu keharusan yang menjadi visi kami. Perjalanan ini belum selesai, masih panjang perjalanan kita. Dakwah kita adalah madal hayah sepanjang kehidupan kita sampai nafas berakhir dari tubuh kita. Dan 10 tahun berjuang bersama dengan Magnet Rezeki memberikan banyak sekali inspirasi dan banyak sekali karya, banyak juga suka dan duka.
Inilah tekad kami, tekad sekuat baja, tekad untuk menegakkan namamu dalam kemegahan asmamu, dalam kemegahan namamu. Maka ridhoi perjuangan kami. Itu makan rezeki. Hari ini kita launching 2 dinar takwa, 1/8 dinar dan 8 dinar. Ya inilah bonusnya kalau menjadi mitra ya. Kita jalan-jalan di dalam negeri, namanya SGS kemarin 1.200 yang dimuliakan dimanjakan oleh PT Dinar Khairul Rozikin ya. Bukan kaleng-kaleng. Kita di Ancol itu juga mendapat fasilitas fast track, nggak perlu ngantri. Jadi mitra ya, seperti itu. Nah, kemudian DDR, keluar negeri. Ya, saya pun sudah pernah merasakan ke Turki, ke Jepang, ke naik kapal pesiar di Singapura, Malaysia dan Thailand. Kemudian yang keempat itu meeting di Penang, Malaysia, Kuala Lumpur dan Penang. Nanti insya Allah yang kelima itu adalah ke Eropa, insya Allah ya 2026. Nah, teman-teman juga memiliki kesempatan yang sama gitu. Jadi kelebihannya ketika menjadi mitra itu adalah banyak sekali manfaat-manfaat atau keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan ya. Memudahkan kita juga memasukin pada entry level 20 dinar, menjaga aset kita, menyelesaikan semua segala persoalan kita ya dan sebagainya. Maka yuk mari ya sama-sama ya. Ini jadi caranya menanam panen emas, panen itu adalah seperti itu. Ketika kita tidak punya aset, misal nih contoh, ketika kita tidak punya aset, ketika kita punya aset yang tidak produktif, kita alihkan ke dinar untuk menjadi lebih produktif ya. Sehingga nanti ketika begini ya, kita punya nih ruko yang seharga 3,6 miliar. Ya udah kita alihkan aja menjadi dinar. Kita biarkan saja yang tadi berdasarkan perhitungan kurang lebih itu kenaikannya 37%, kenaikannya 30%, ya. Insya Allah kenaikan itu akan akan naik setiap tahun gitu. Jadi misal nih ya, ruko yang 3,6 miliar yang tidak asetnya tidak produktif, kita jadikan dinar. Tunggu sampai 5 tahun sampai mungkin harga dinarnya itu menjadi kurang lebih 6 miliar ya. Maka ketika menyampai 6 miliar, aset yang tidak produktif ya, mulai kita cari aset-aset yang produktif. Kita cari ruko yang produktif yang seharga kurang lebih 3 miliar walaupun mungkin tidak 3 tingkat, tidak 2 tingkat seperti aset yang pertama kita jual ya, tapi dia produktif. Misal nih, kita cari aset yang produktif. Misalnya adalah Indomaret, Alfamart, kita beli franchise yang sudah jelas-jelas menghasilkan. Maka dari aset kita yang dinar yang seharga tadinya 3,6 M itu 5 tahun kemudian kan naik itu. Maka dinarnya kita jual sebagian, katakanlah 3 M untuk membeli aset yang produktif. Ya. Dan dinarnya masih tersisa, tidak kita jual, sebagian tidak kita jual. Itu adalah pohon yang sesungguhnya yang nanti akan bertumbuh. Nah, bunga-bunganya itu adalah kembang-kembangnya itu adalah aset-aset yang kita beli dari dinar yang tadi kita simpan. Yang mencari aset yang soleh, yang produktif. Misalnya kita beli franchise yang sudah jelas-jelas berjalan ya. Misalnya ke Indomaret. Nah, uang hasil dari keuntungan Indomaret itu kita belikan lagi emas, kita belikan lagi dinar sehingga dinar kita akan bertumbuh. Tinggal kita nanti mencari aset yang produktif. Sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi itulah yang dilakukan oleh sahabat. Maka coba perhatikan, sahabat tuh memiliki dinar tuh luar biasa. 300.000 dinar, 1.000 dinar, dan lain sebagainya. Ya. Nah, buat teman-teman yang ingin bergabung, silakan di screenshot saja cara gabungnya. Ya. Ada QR code-nya, bisa langsung ke QR code, nanti langsung bisa bergabung menjadi mitra. Seperti itu. Kemudian, atau bisa juga ke s.id/daftar MRBA. Oh ya, tadi ini belum saya sampaikan. Buat mereka yang ingin bergabung, teman-teman mendapatkan fasilitas ini ya. Saya berikan khusus, tadi saya belum sampaikan. Nah, ini mendapatkan giveaway hanya untuk 5 saja, karena giveaway udah habis ya. Kemarin itu. Hanya 5 aja, tapi bukan yang spectacular journey, tapi yang punyanya WR meeting. Jadi, ML Gold ini terbatas sekali, ya, dan angkanya juga, nilainya juga sudah lumayan nih. Saya nggak bawa contohnya ya, contohnya ada 2.
akan mendapatkan MR Gold 0,025 ya, edisi khusus yang tidak dijual dimanapun. Hanya mereka saja yang berhak, hanya mereka saja yang kemarin ikut ke dalam WR meeting di Malaysia dan di Penang kemarin ya. Jadi buat yang mau pengen bergabung menjadi mitra untuk mendapatkan dinar dan sebagainya, silakan teman-teman. Silakan teman-teman bisa langsung akses ke tadi ini ya. Kok langsung ketutup ya? Nah, ke sini nih. Mana sih? Nah, cara gabungnya ini tolong bisa di screenshot saja. Ya toh, seperti itu. Nanti kita akan berikan konsultasi buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana sih kita memanen emas ya. Jadi aset-aset yang tidak produktif buat teman-teman mitra yang sudah bergabung, yuk mulai cari aset-aset yang tidak produktif, kemudian kita alihkan menjadi dinar. Nah, dinar yang kita alihkan itu ya, itulah nanti yang menjadi panen emasnya. Oke ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, silakan ya buat teman-teman. Ya, ketika ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, dan jika juga penjelasan saya agak cepat, mohon dimaafkan ya, karena tadi ini mengejar waktu Zoom-nya ya. Zoom-nya saya batasi hanya sampai kurang lebih 2 jam. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Ada yang masih mendengarkan? Masih ya. Cek, cek, 1, 2, 3. 40 ya. Oke, teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana sih kita untuk panen emas? Jadi buat teman-teman ya mulai mencari aset-aset yang tidak produktif. Misalnya kita punya kendaraan ini ada 5, ada 4, ya udah jual semua. Sisakan 1 yang benar-benar kita butuhkan. Karena apa? Karena aset-aset yang kita miliki itu justru menjadi liabilitas, menjadi pengeluaran. Ketika setiap bulan kita melakukan pengeluaran, perawatan, beli bensin dan lain sebagainya, maka itu kan biaya, cost. Ya, baik kita jual saja, ya kita jadikan aset. Dapatnya berapa? Ya nggak apa-apa, kita jadikan dinar. Nah, kita punya tanah yang nggak soleh, ya kita jadikan soleh, jual aja itu tanah, ya kemudian kita alihkan ke dinar. Tadi udah bisa dilihat itu kenaikannya berapa? 30, 35 sampai 40% kenaikan emas tuh. Ambil rata-rata 20% saja, itu udah bisa menghasilkan. Sehingga ketika pada waktu tertentu, ya aset yang tadi kita jual jadikan dinar, kemudian dalam waktu tertentu katakan 5 tahun, 6 tahun, nilainya bertambah, maka setengahnya kita mulai mencari sumur lain, mencari telur lain istilahnya ya. Istilahnya akan bilang jangan taruh satu telur di satu keranjang ya. Artinya kita mencari aset yang bisa kita akuisisi. Bisnis yang bisa kita akuisisi. Yang bisnis itu menghasilkan. Seperti itu. Ya. Jadi harapan mulai dari 1.000 dinar. Mulai dari 100 dinar. 20 dinar tuh entry level untuk masuk awalnya. Pelan-pelan kita masuk ke arah sana. Kemudian pelan-pelan kita alokasikan aset-aset yang tidak produktif. Supaya menjadi produktif, ya kita ubah ke dinar. Dan ketika masanya cukup untuk dipanen, ya kita lihat mana nih yang bisa kita beli bisnis baru yang udah jelas-jelas produktif ya bisnisnya. Jangan untuk memulai bisnis, tapi bisnis yang sudah running. Yang paling mudah yang membeli franchise, yang udah jelas-jelas running. Seperti itu. Atau membangun bisnis yang benar-benar kita kuasai dengan modal yang cukup. Oke, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Teman-teman, Bapak Ibu semua? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya kalau nggak ada berarti saya anggap apa yang saya sampaikan ini semoga bisa dipahamin. Ya. Semoga bisa dipahamin dan teman-teman memahami dengan jelas. Dan nanti bisa mengaplikasikannya. Bagi mereka yang belum tahu beli dinarnya di mana dan lain sebagainya, nanti bisa cari di
tanya ke teman-teman, tanya ke grup, ya. Gimana untuk bisa dapatkannya? Atau kalau teman-teman ingin join bergabung, silakan juga tanya ke di grup atau langsung tanya ke saya ke WA ya. Atau bisa langsung ke sini, ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, bisa ke sini nanti linknya. Sit.id S gimana tadi ya? Daftar atau gini ya. Oh ini ya, daftar MRBA kalau nggak salah itu ya. Kalau tidak salah sih. Oh iya benar. Nah, bisa klik link ini ya untuk menjadi mitra. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Mas Maulidi? Nah, mudah paham ya. Anda mitra kita yang ada di Kalbar, di sana banyak jual apa namanya sawit. Nah, jadi ada mitra kita yang di Pekanbaru itu sawitnya dijualin, ya, sawitnya dijualin, dijadikan dinar, dan itu jauh lebih menghasilkan. Ya, kemarin di SIS6 dia testimoni itu, pelan-pelan dia jual tuh 1 hektar, hektar, karena begitu mau panen nggak sesuai dengan ekspektasinya. Bahkan sebelum panen sudah dipanen orang lain. Ya, artinya dicuri sawitnya, ya. Akhirnya dia jual tuh. Ya, akhirnya dia jual tuh sawitnya. Dialihkan ke dinar sambil menunggu masa waktunya. Dan ini udah naik tuh dinarnya yang dia dapatkan. Ya Allah, bersyukur sekali ya sudah bisa menghasilkan. Nanti menghasilkan dari mana? Dari kenaikan harga dinar. Kenaikan harga emas. Jadi gitu. Ya. Jadi teman-teman coba lirik di rumahnya di sekitarnya mana yang tidak menghasilkan asetnya jualin. Jualin kecil-kecil nggak apa, jualin sambil kita kumpulkan kemudian alihkan ke dinar. Ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanya nih. Ini dari tadi saya cuma ngomong sendiri. Nggak ada juga yang chat ya. Oke ya. Oke, next nanti kita akan buat lagi seminarnya. Semoga makin banyak yang ikut, semakin banyak nanti yang tercerahkan terkait mindset tentang emas atau tentang dinar. Nggak ada ya? Oke. Oke ya, terima kasih teman-teman. Kalau nggak ada, maka kita tutup dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kegiatan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya. Terkait dengan mindset emasnya, bisa dipahamin. Dan yuk mulai ya untuk beralih menyimpan aset kita ke dalam emas atau dinar ya. Dan mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman, sampai berjumpa kembali.